Pagi yang cerah tuh guys. Ini udah mulai hawanya sejuk aja, enak nih guys. Ini nggak dingin guys, enak tuh. Aku mau kasih lihat sama anda tuh. Beautiful, ah. Putih-putih gitu bunganya sebelum keluar daunnya tuh guys. Ntar lagi paling bulan depan nih udah pada hijau-hijau semua nih guys. Nah tuh, kalau anda lihat tuh di sebelah sana tuh ada warnanya pink color gitu, flowernya gitu. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. Hai, howdy, apa kabar semuanya dimanapun anda berada. Oke guys, terima kasih anda udah mampir di channel saya di Martinar Indo Cowboy. Dan kali ini saya akan ajak anda untuk pergi ke tempat toko di RV Needs gitu ya, kebutuhan-kebutuhan untuk peralatan RV ataupun camping gitu. Dan saya dulu sudah pernah ajak anda, tapi mungkin di tempat lain gitu yang hampir mirip ya. Dan saya mau cari yaitu kulkas ataupun freezer yang 12 volt, nantinya akan saya pasang di mobil gitu ya. Nah selama ini saya pakai yang ini guys, yang pakai es batu tuh, yang seperti kotak gede gitu. Kayaknya udah pernah saya kasih lihat di video saya dulu. Dan di situ ada, nanti saya harus isi 3 hari sekali atau 4 hari sekali es batu itu, dan kayaknya capek juga gitu ya. Nah saya berpikir kenapa kalau ada yang pakai 12 volts atau 12 volt ataupun 24 volt itu untuk dicolokin gitu ke aki ya. Kalau bisa jalan kenapa tidak gitu. Dan sebenarnya bisa hemat kalau kita pakai, bisa 2 tahun gitu bisa hemat. Karena kalau yang ini saya harus pakai saya harus beli es batu gitu ya. Oke, saya tidak akan panjang lebar dan saya akan langsung ajak anda aja ke lokasi dan sambil ngobrol di JV sedikit gitu ya buat anda semua. Dan jika anda suka channel ini silahkan di like and subscribe, dan yang terpenting di share ke teman-teman anda semuanya ya gitu, atau ke Facebook atau Twitter gitu. Oke, terima kasih and ciao, hasta luego. Oke guys, ini ntar lagi kan summer ya. Aku mau cari itu loh guys, fridge tapi yang pakai yang 12 volt. Kalau ini kan aku punya itu yang cooler ini kan, ini diisi es batu guys. Kalau ini aku mau cari ada itu pakai ini, nanti dicas pakai baterai yang solar panel itu gitu ya, pakai jackery. Aku punya jackery, nanti beli yang agak gede lagi biar dingin terus gitu guys. Oh ini nggak ada guys, di sini cuman cooler biasa, ini es dikasih es ini guys. Ya aku punya itu bagus sih, itu bisa sampai 4 hari itu dia tetap dingin gitu ya. Tapi ya itu harus ngisi es terus gitu. Sedangkan ngisi es kalau dihitung itu sekali ngisi itu paling enggak $5-6 itu guys gitu. Nah $6 kalau dikali berapa setahun udah, daripada gitu kan mendingan yang beli aja langsung agak gede, nggak apa-apa. Dan juga tidak bolak-balik untuk ngisi esnya itu, es batu itu guys. Buat kalian yang suka mancing guys, ini rollnya aja 49 guys. 49 itu 50 ya, sekitar 700.000 lah gitu kayaknya. Kalau ini ada yang 159, ada yang 80, macam-macam harganya guys. Itu sama kayak beli onde-onde juga gitu kan. Onde-onde kan juga harganya macam-macam. Martin bisa aja. Iya memang bener kan, onde-onde, terus kue lapis gitu ya, atau donat itu kan juga macam-macam harganya, beda-beda. Nah ini kalau mau beli, excuse me guys, aku burp. Ini kalau mau beli
apa walesan ya, kalau orang Jawa bilang tuh walesan, apa rodnya tuh rod, bahasa Inggrisnya rod kalau nggak salah ya, bener ya. Ini rodnya ini harganya macam-macam juga nih guys. Ada yang $20. Itu ada Mas Andi sama Mas siapa Tejo lagi kerja tuh guys. Nah tuh guys, tinggi-tinggi orangnya guys ya, setinggi tiang listrik guys. Oh ini guys, aku di dekatnya RV guys. Kayaknya dulu udah pernah aku kasih lihat semacam kayak gini juga ya, cuman ini tempat lain. Jadi ya hampir sama lah, tidak beda jauh. Ini tangganya di sini. Jadi biasanya ditarik sama mobil truk gitu kan. Ya, coba kalau mau lihat masuk sebentar. Nah tuh lengkap guys, ada sofa-sofa di situ bisa. Itu sofanya bisa buat untuk tidur tuh guys, bisa di belakangnya bisa dibalik, itu bisa jadi tempat tidur. Terus ini reclining chair ini di sini. Sama itu kalau Anda lihat itu ada microwave-nya. Ini sih bukan camping aja, pindah rumah. Terus itu ada stove-nya nih guys, ini pakai gas. Ini pakai gas, pakai LPG. Terus ini dia punya tuh udah nyala tuh. Karena ini ditancepin. Jadi kalau mobil-mobil begini guys, itu biasanya mereka parking di campground. Seperti yang pernah saya bahas itu, di campground nanti dia ada spot-spotnya sendiri gitu, bayar satu malam $45 gitu. Ya gitu. Kalau hotel kan lebih mahal. Jadi kalau ini di sini kan lebih murah. Nah, ini kan ini sofanya bisa buat duduk ini, tapi nanti itu ditarik ini, dia bisa dibuat tempat tidur, guys. Itu aku bisa lihat ini tuh. Nah, itu ada ininya dia punya besi bisa ke sana. Jadi tempat tidur. Terus ini kontrol dia punya untuk elektroniknya dia. Itu ada cabin, lampu, whatever begitulah kira-kira. Jadi ini WC-nya guys, kamar mandi. Nah tuh kamar mandinya di sini. Kalau Anda lihat tuh, itu toiletnya. Itu ada wastafelnya di situ udah. Dan ini untuk shower. Terus dia tembus ke sini guys ya. Nah ini ke kamar tidur sini guys ya. Sama kalau kayak di rumah ya, di kamar terus ada tempat tidurnya ya. Dia desain seperti itu. Ini ada cupboard di sini tuh. Bisa buat apa kayak barang-barang atau apa gitu. Terus ini bisa lihat kalau camping di hutan, bisa lihat pemandangan atau apa gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Ya memang kalau di Amerika sih orang-orang yang suka camping outdoor itu mereka suka sekali guys. Orang-orang pensiunan tuh biasanya, ya nggak pensiunan juga sih, tapi kebanyakan orang-orang pensiunan yang. Nah ini lebih kecil guys ya. Kalau yang ini lebih kecil, coba kita lihat sana guys. Nah ini Anda kalau lihat ya guys ya, itu kan mobilnya di situ gitu ya. Trailer, ini trailer namanya. Itu ini ada awningnya guys, ada kanopi lah gitu ya mungkin bahasanya Anda ya. Nah terus ini di sini ini bisa outdoor kalau masak. Ini ada grillnya, tinggal ditarik. Nah itu di slide gitu, ini ditarik-tarik ini, udah masuk di situ. Jadi ditutup ini tutup dia punya pintu di sini, ditutup set gitu. Jadi waktu jalan itu ada freezernya juga, ada cooler, ada kulkas di situ. Nah ini nggak terlalu besar guys, ini biasanya untuk 2 orang kayak gitu ya. Dan Anda kalau lihat itu tangganya seperti biasa itu, ini bisa didorong ke sana, dibekuk dia bisa masuk ke situ guys. Nah ini tempat tidurnya cukup lah untuk Mas Yanto sama Mbak Yayu atau Mbak Sari di sini. Oh ternyata ada satu lagi guys untuk anak-anaknya guys. Tuh ini toiletnya di sini. Keren guys ya. Ternyata 2 anak bisa, ini satu di atas, satu di bawah. Itu tempat untuk barang lah tentunya. Nah, ini untuk meja makan mereka bisa makan di sini, ya kan? Dan ini stove-nya guys, kompornya, kompor gas, tinggal diputer, colokin, udah, gitu ya. Terus ini microwave-nya, sini, di microwave. Kemudian itu kulkasnya guys itu. Ya udah kayak rumah kalau ini guys, gitu ya. Ini ada lock-nya kayaknya kalau nggak salah. Nah itu, biar dia tidak kebuka-buka. Itu kamar toiletnya di situ.
Ya kalau ini sih bukan camping guys, ini ngungsi guys tuh kan. Gedenya segitu sih, ini segede bis kota kelas 1 tuh, apa yang gede sekali tuh. Nah kalau yang tadi aku kasih lihat itu trailer biasa itu, nggak terlalu besar ya. Dia cukup satu sama istri, sama 2 anak di situ. Tapi kalau ini bisa kecamatan masuk di sini. Nggak, maksudnya ya mungkin 7 orang gitu bisa lah di sini. Nah maaf guys ya, maaf. Ini tempatnya septic tank guys. Ini untuk buang air besar. Kita itu ada pipanya. Kan kemarin ada yang nanya, Om, itu gimana Om kalau ini buang air besar? Ya dimasukkan sini. Ini ditaruh di bawah, di situ ada tempatnya. Jadi nanti di bawah di situ itu tinggal dilepas. Begitu di pom bensin itu ada tempat pembuangan biasanya. Nah ini dibuang, ditarik gitu. Ada rodanya, udah dibuang gitu, dibersihkan. Aku pernah baca satu artikel ya guys, bahwa di Amerika itu memang untuk mobil-mobil seperti ini itu jalannya pun itu udah dipersiapkan ya jauh-jauh sebelumnya. Jadi di Amerika memang sudah ada yang menggagas untuk bagaimana ini alamnya kan bagus gitu ya di Amerika. Bagaimana kalau di-create suatu jalan yang memang tidak terlalu naik turun. Karena kan kalau naik turun kan repot ini kan trailernya kan nggak bisa naik kan gitu. Jadi dibuatlah tempat-tempat yang agak landai gitu guys gitu. Memang itu diciptakan, dibuat gitu ya. Jadi khusus untuk supaya mereka bisa camping menggunakan trailer. Akhirnya terjadilah seperti sekarang ini. Jadi kalau Anda lihat di Amerika itu ya banyak trailer-trailer begini. Itu jadi memang jalannya sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Di Indonesia tuh bisa sebenarnya ya kan, dibobol, bikin jalan yang nggak terlalu naik gitu, gimana caranya. Jadi sehingga bisa camping ke gunung-gunung gitu guys gitu. Jadi begitulah ceritanya ya. RV ini recreation vehicle itu rumah untuk kendaraan untuk rekreasi, maksudnya RV ya, recreation vehicle. Itu memang udah disiapkan jauh-jauh sebelumnya ya guys ya. Ya kalau yang ini satu kotak gini keren ya guys ya. Tapi 2 orang tuh cuman muatnya guys. Ya kan? Itu ditarik begitu. Nah ini coba lihat dalamnya kayak apa guys. Ini ada kasur di sini, langsung tidur sini kasur ya guys. Langsung gini tidur. Kalau masak-masak ya di luar berarti lo masaknya. Nah ini bisa buat untuk entah apa nih, belajar atau apa nggak tahu. I don't know. Ya cuman kotak ini aja guys. Nah kalau Anda lihat itu, ini ada gambarnya seperti ini guys. Nah tuh, itu kan trailernya tuh bisa nongkrong di dekat-dekat hutan gitu. Ada mereka bikin kursi di samping kanan, terus ada mereka punya meja gitu. Tuh yang camping di sini tuh emang orang tua-tua loh guys. Mereka tuh udah pensiunan, tinggal menikmati hidup gitu sama anak cucunya kadang di bawah gitu guys. Wah ini guys ada generator nih guys. Tapi kalau generator itu ya bensinnya itu guys sama aja keluarnya berapa banyak. Tapi kalau pakai solar panel tuh emang sekali keluar emang banyak. Tapi habis itu sudah berhenti guys gitu. Jadi kalau menurut aku dan juga ramah gitu loh, nggak berisik gitu. Kalau ini kan berisik guys. Ini guys aku harus terpaksa untuk beli secara online gitu ya, melalui Amazon itu Alpicool, karena saya kemarin itu cari di di RV, kebutuhan untuk RV camping segala macam nggak ada gitu. Adanya ya yang nggak pakai tenaga listrik atau apa gitu, cuman manual pakai es batu, kalau habis ditambahin. Nah ini kalau Anda lihat itu Alpicool mereknya ya. Ini Anda bisa lihat itu Alpicool, spesifikasinya LG C45 Portable Refrigerator 12 volt car freezer 48 quart mini freezer. Suhu itu bisa di dalam freezer ini atau kulkas ini kotak gitu ya. Jadi bisa seperti didudukin gitu juga bisa kali ya, atau I don't know. Mungkin enggak kali. Itu 12 atau sampai 24 volt DC ya guys ya. Jadi bukan pakai tenaga yang listrik di rumah, tapi pakai solar panel saya bisa, jadi pakai 12 volt kayak aki gitu loh guys ya, kayak aki gitu. Tentu bisa dingin. Harganya ini 390
1999 ya sekitar 320 gitu. Nyampainya nanti April tanggal 26. Oke, jadi saya mesti harus beli ini ya guys ya. Jadi saya nggak jadi beli yang di peralatan RV itu nggak. Kalau Anda lihat ini seperti ini ya. Ini saya perbesar. Itu ada kontrolnya di sini, displaynya. Terus kemudian kalau Anda lihat ini ya seperti inilah penampakannya ya. Sebentar, sorry. Biar Anda bisa lihat gitu kira-kira seperti apa. Terus itu ini dikasih tahu, lihat sama dia. Itu ada ini sisi yang di sini nih. Ini adalah sisi untuk ke freezer. Yang itu untuk ke fridge room biasa aja, misalkan untuk nyimpen minuman kaleng gitu. Tapi kalau daging-daging bisa di sini, space-nya agak gede gitu. Nah, seperti ini ya. Ini kapasitasnya dikasih tahu 48 kaleng, itu yang kaleng itu minuman Coca-Cola. Terus kalau 28 ya yang aqua itu yang gede-gede itu. Terus kalau yang 15 botol yang misalnya wine itu segede wine itu bisa 15 botol. Banyak juga guys. Gitu ya. Jadi tingginya ini sekitar berapa tuh? Tuh dikasih tahu tinggi ini 18 inches gitu. Lumayan nih guys, gede nih guys. Ya, terus apa lagi nih? Udah seperti itu kira-kira. Jadi nanti saya harus mesti beli untuk online ya. Jadi hari ini saya akan beli online gitu. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Guys, kalau di jalan tol ya begini guys, temennya truk besar-besar. Oh ya, kemarin ada yang nanya sama saya, Om Martin, itu kalau di Amerika apa ada Om kayak truk memot pasir itu loading ngelut pasir, terus kadang-kadang sampai bannya itu sampai peot, terus tiba-tiba di jalan lepas gitu ya gitu, sampai nggak bisa jalan. Itu ada nggak Om kata itu? Saya sih nggak pernah ya guys ya lihat yang begitu-begitu. Tapi kalau kecelakaan yang misalkan mobil-mobil yang kontainernya gede-gede itu ada, itu akibatnya ngantuk. Tapi bukan terus sampai terotnya itu peok terus apa itu. Tapi jarang saya melihat hal seperti itu, karena gini guys, di Amerika itu kan ada kir kan. Jadi kalau kir itu kan dicek itu guys semua kan ya. Jadi kelayakan, makanya itulah pentingnya uji kir itu untuk istilahnya itu kelayakan untuk berjalan itu dicek bener setiap tahun guys. Jadi kemarin ada yang nanya itu, Om Martin, mobil-mobil tahun lama itu apa masih dipakai Om di Amerika? Masih, asalkan mereka ya layak jalan tadi, semuanya dicek. Setir-setirnya apakah ini sudah aus atau apa enggak gitu. Paling tidak itu mendekati lah untuk standar mereka itu seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi ya nggak bisa pas, nggak bisa dikasih stiker itu di depan tuh. Kayak Anda lihat itu di kaca mobil saya itu sebelah kiri itu ada stikernya. Jadi setiap tahun itu harus diganti. Saya yakin ada juga, tapi nggak terlalu banyak guys, karena aku selama saya keliling di Amerika, saya tidak pernah melihat mobil itu yang banyak penyok gitu terus karena muatan terlalu over atau apa. Mungkin ada ya, tapi ini yang saya bicarakan kebanyakan gitu loh. Jadi kebanyakan di sini ya nggak sampai sebegitu. Terus muat pasir misalkan sampai di atasnya itu atapnya kan itu nggak ditutup atau apa, terus nanti ngenain orang, itu nggak boleh. Di Amerika pasti langsung kena
tiket kamu gitu. Jadi kalau kamu memuat sesuatu, makanya mobil di Amerika yang mobil barang terus untuk ngangkut-ngangkut segala sesuatu itu selalu di kontainer yang tertutup guys gitu. Satu itu lebih aman untuk orang yang di belakangnya ataupun di mana gitu. Kalau ataupun terbuka itu biasanya pasti ada pengamannya guys, nggak boleh sembarangan. Saya pernah driving, saya punya mobil truk dulu yang merah itu saya pernah luar kota ke Amerika, keliling Amerika maksud saya. Dan saya pakai itu terpal kayak model di Indonesia dulu guys. Jadi saya kasih terpal, terus saya kasih tali, saya ikat persis kayak model ini, tapi aman. Ya polisi lihat mondar-mandir ya nggak apa-apa karena itu di cover walaupun covernya dari terpal gitu. Kalau di sini biasanya itu dari kayak kayak fiberglass gitu loh guys. Jadi mereka di cover bener-bener tidak terbang barangnya gitu, tidak mencelakakan orang gitu. Nah ini guys, ini perbaikan jalan ya. Di Amerika itu selalu kita lihat di mana-mana sering perbaikan jalan itu. Jadi karena ada duitnya guys, gitu. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada sampean semua di sana, makanya duit itu kalau nggak dikorupsi itu banyak dan bisa membiayai, ya segala sesuatu yang tidak nyaman di masyarakat, misalkan kayak jalan, terus kayak mungkin jembatan ataupun apa. Itu duit dari mana? Ya duit yang diambil dari pajak tadi dibayarkan, tidak dikorupsi dengan catatan ya. Keren itu. Aduh paham. Nah itu guys, ada traffic ofensif kriminal $200. Terus misalkan ada kebut-kebutan, itu ada dendanya tadi tuh di tengah jalan tuh guys. Kita lihat tadi ya. Jadi misalkan ada pelanggaran apa itu udah dikasih tahu tuh di situ. Dendanya $200, ada 300 gitu. Ya di sini itu untuk membuat orang jerah guys gitu. Memang tinggi dendanya. 300 itu bukan uang kecil guys, uang lumayan jumlahnya. Kalau kamu kena denda 300 ya lumayan. Istilahnya orang Jawa tuh denger-denger. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you.